Setelah menulis surat itu, Perpane datang untuk mengambil surat itu. Variel lalu berkata, "Ini adalah yang terakhir. Aku tidak akan menulis lagi, dan aku tidak ingin jawaban apapun darinya." Perpane lalu pergi untuk mengirim surat itu. Di harem, seorang selir berkata, Raja pergi ke istana lama dan membawa Katerina kembali. Jadi, era Kosem telah berakhir. Mereka mengatakan kalau Kosem mengunci dirinya di dalam ruangannya. Mafirose pun berkata, "Siapa itu Kosem?" Mendengar ucapan Mafirose, Hechan pun menjadi tensin. Hechan berkata, "Kamu tahu siapa Kosem itu?" Kösem kim biliyor musun? Dia adalah seorang sultana bagi kami semua. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia bangkit seperti matahari di kediaman Syekh Effendi. Semua orang mencintainya. Mereka memberikan perhatian dan memanggilnya Kosem Sultan. Mafiruse pun berkata, untuk menjadi seorang sultana, dia harus melahirkan seorang pangeran. Bilmesi için evvela şehzadesi olmalı. Hechan pun merasa tak sabar lagi. Ia lalu berkata, Kosem akan melahirkan. Dia sedang hamil. Dia membawa putra dari raja. Taşıyor karnında. Semuanya pun menatap ke arah Hechan. Begitu juga dengan Janet yang tidak menyangka kalau Hechan akan mengungkapkannya. Mustafa pun bertanya pada Menekse apa yang terjadi. Menekse pun menjelaskan, Kosem Hatun, dia sedang hamil dan kamu akan memiliki seorang keponakan lagi. Mendengar hal itu, Mustafa lalu berkata, kalau begitu, Kosem tidak akan bermain denganku lagi. Pangeran merasa sedih karena hal itu. Perpane nampak sedang berjalan, namun kemudian ia dihadang oleh beberapa pria. Sultanım. Kita beralih sebentar ke istana. Kosem berpapasan dengan Safiye Sultan. Kosem memberikan hormatnya, lalu berkata, Sultana, kamu hampir menyerah padaku. Safiye pun berkata, apa maksudmu Kosem? Kosem pun menjawab, aku ingin kamu mendengar berita bagus dariku, yaitu aku sedang hamil. Safiye menjawab, kamu akhirnya akan menjadi seorang ibu. Sangat menakjubkan. Kosem pun lalu meninggalkan Safiye. Safiye berkata pada Bulbul, hanya itu yang ia butuhkan. Bulbul pun merasa panik. Jika bayinya adalah seorang pangeran, maka dia akan lebih kuat dari sebelumnya. Safiye pun berkata, jangan mengucapkan kata buruk Bulbul. Bulbul pun akhirnya menutup mulutnya. Hayra aç bülbül. Kembali kepada Perpane. Perpane dibawa ke sebuah ruangan, dan tidak lama Dervis pun tiba di sana. Dervis lalu mengetuk barang yang dibawa oleh Perpane. Perpane pun menjawab kalau ia tidak menyembunyikan apapun. Mereka telah memeriksaku ketika aku meninggalkan istana. Jika mereka menemukan sesuatu, maka mereka pasti akan mengambilnya. Dervis pun mencubit pipi Perpane. Ia berkata, jangan berbohong padaku Perpane, berikan surat itu padaku. Perpane pun menjawab, aku bersumpah, aku tidak berbohong Pasah, aku hanya orang yang tidak beruntung. Tanpa basa-basi, Dervis berkata, penggal dia. Mendengar ucapan Dervis, kontan saja, Perpane menjadi sangat ketakutan. Ia memohon agar Dervis menghentikannya, tapi Dervis terus berjalan akan meninggalkannya. Akhirnya Perpane pun berkata, baiklah Pasah, aku bersumpah, aku akan memberikan surat itu. Dervis pun menghentikan langkahnya. Perpane terus mengatakan kalau ia akan memberikan surat itu. Ia begitu sangat ketakutan akan hidupnya. Dervis pun berkata, berikan surat itu. Perpane pun mengambil suratnya dari dalam kotak yang ia bawa. Ia pun memberikan surat itu pada Dervis.
Dervish menerima dan membuka surat itu. Ia pun tersenyum, lalu melepaskan Perpane. Di ruangan raja, Iskandar datang menghadap raja. Kuyucu Murapasa akan segera kembali. Dia akan menaklukkan suatu kastil dan memaksa orang-orang kafir untuk menyetujui persyaratan kita. Iskandar pun menjawab, "Aku harap demikian, Raja." Zulfikar Aga mengatakan kalau Pasa akan membawa kami bersamanya. Upacara sumpah akan segera dilangsungkan juga. Raja pun berkata, "Jadi waktunya akan tiba bagimu untuk menjadi Janisari Iskandar." Aku ingat pada hari itu, aku bersiap-siap dan mengambil sumpah. Saat itu aku masih berusia 11 tahun. yaşındaydım daha. Tiba-tiba saja Mustafa masuk dan berlari ke arah raja, dan raja pun memeluk Mustafa. Mustafa lalu berkata, "Aku akan menjadi paman lagi." Raja pun tak mengerti dan bertanya, "Apa maksudmu tupai kecilku?" Menekşe anlattı bak, karnı şişecek. Mustafa pun mengatakan, Menekse mengatakan padaku kalau perutnya akan semakin membesar dan kemudian bangau akan membawa bayinya. Raja pun heran dan bertanya, "Kepada siapa?" Mustafa menjawab, "Kepada Kosem." Seketika, raut wajah Iskandar berubah, yang tadinya tersenyum menjadi murung. Köseme. Kusam. Mustafa berkata lagi, "Kosem tidak akan bermain denganku lagi." Malumatınız var sanıyordum. Menekse pun berbicara, "Rajaku, maafkan aku. Aku kira kamu mengetahuinya. Selamat, Rajaku." Raja pun tersenyum bahagia. Kosem datang menemui Kuyucu Murapasa. Murad langsung menyapa Kosem dengan sebutan Sultana. Kosem pun berkata, "Pasa, aku sangat malu ketika kamu memanggilku dengan sebutan Sultana." Jadi orang yang pertama kali memanggil Sultana itu adalah Kuyucu Murapasa ya guys. Kejadiannya pada saat pertama kali Kuyucu Murapasa bertemu Kosem saat di ruangan raja. Padahal Kosem masihlah seorang hatun. Bana sultanım dediğinizde çekiniyorum. Tapi sekarang itu kenyataan. Aku telah hamil putra dari raja. Seni taşıyorum. Rabbim sıhhat Murad pun berkata, "Aku harap kamu melahirkan bayi yang sehat. Dan aku harap kita memiliki pangeran seperti yang kamu katakan." ademiz daha olur. Amin. Kosem berkata, "Hacia mengatakan kalau kamu ingin mengatakan sesuatu padaku. Dan aku ingin tahu apa hal penting itu." Murad pun menjawab, "Aku tidak tahu kapan aku bisa melihatmu lagi. Jadi di sana ada hal yang ingin aku peringatkan padamu." Etmek istediğim bazı hususlar. Şeref duyarım paşam. Kosem pun menjawab, "Aku akan merasa terhormat mendengarnya, Pasa. Maafkan rasa penasaranku. Mengapa mereka memanggilmu Kuyucu?" Size neden kuyucu diyorlar? Murad pun menjawab, "Mereka memanggilku dengan sebutan itu karena aku melemparkan musuh-musuhku ke dalam sumur yang dalam. Namun aku akan memberitahukanmu kebenarannya. Bertahun-tahun lalu, aku disergap. Aku terjatuh ke dalam sumur. Karena terjatuh dari kudaku, aku sangat kesakitan karena musuh datang mendekatiku. Aku memiliki senapan dan peluru. Aku ingin menembakkan diriku untuk menghentikan rasa sakitku. Pada saat itu, aku melihat kudaku Decal yang melihat ke arahku. Ia melihatku dengan rasa sedih. Kakinya juga sudah hancur. Dia seperti memohon. Aku jauh merasa kasihan pada Decal daripada diriku sendiri." Deccal'i düşündüm o vakit. Ve onu huzura kavuşturdum. Kosem pun berkata, "Lalu kamu membuatnya beristirahat." Murad pun mengangguk. Durdunuz öyle mi? Sejak saat itu, mereka memanggilku Kuyucu. Kosem pun berkata, "Jadi ada garis tipis antara rasa kasihan dan kekejaman." Arasında çok ince bir çizgi var demek ki.